Haleluya, haleluya, puji Tuhan, shalom, salam sejahtera, selamat pagi Bapak Ibu Saudara dimanapun berada. Kita bersyukur pagi hari ini kita akan kembali diberkati oleh kebenaran firman Tuhan yang akan saya beri sebuah judul yaitu mengalahkan kemalasan. Firman Tuhan pagi hari ini yaitu mengalahkan kemalasan. Langsung saja kita baca ayat pokok kita di dalam Amsal 6 ayat 6 sampai 8. Beginilah firman Tuhan. Hai pemalas, pergilah kepada semut, perhatikanlah lakunya dan jadilah bijak. Biarpun tidak ada pemimpinnya, pengaturnya atau penguasanya yang menyediakan rotinya di musim panas dan mengumpulkan makanannya pada waktu panen. Nah, puji Tuhan Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, malas. Ya, demikianlah orang menyebutnya. Siapapun pernah mengalami rasa malas. Malas berarti tidak mau bekerja. Malas juga berarti tidak mau mengerjakan sesuatu. Atau kalau boleh saya sebutkan istilah zaman sekarang yaitu kaum rebahan. Nah, Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, malas adalah bagi sebagian orang adalah sesuatu yang wajar. Tetapi itu menjadi sebuah ketidakwajaran apabila kita biarkan kemalasan itu berlarut-larut dan menjadi sebuah gaya hidup di dalam kehidupan kita. Kemalasan kalau kita biarkan terus ada dalam kehidupan kita akan merugikan diri sendiri bahkan mungkin orang lain di sekitar kita. Adapun ciri-ciri orang yang malas biasanya yang pertama sering menunda pekerjaan. Yang kedua suka mengeluh. Yang ketiga kurang berinisiatif. Orang cenderung pasif. Yang keempat Alkitab mencatat menyukai tidur. Amsal 6 ayat 9 dan 11 di sana kita bisa melihat akibat orang yang melarutkan diri dalam sebuah kemalasan. Ayat 9 berkata, hai pemalas, berapa lama lagi engkau akan berbaring, bilakah engkau akan bangun dari tidurmu? Ayat 10, tidur sebentar lagi, mengantuk sebentar lagi, melipat tangan sebentar lagi untuk tinggal berbaring. Ayat 11 berkata, maka datanglah kemiskinan kepadamu seperti seorang penyerbu dan kekurangan seperti orang yang bersenjata. Ayat 11 dikatakan, maka datanglah kemiskinan kepadamu. Nah, jelas sekali Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, orang yang melarutkan diri dalam sebuah kemalasan, ya, orang yang malas bekerja pasti akan mengalami kemiskinan dan kekurangan di dalam hidupnya. Jadi salah satu kegagalan kita tidak bisa menikmati berkat-berkat Tuhan yang Tuhan sediakan secara utuh di dalam kehidupan kita, yaitu karena kita hidup dalam kemalasan, tidak mau bekerja, tidak ada inisiatif, tidak ada mau mengerjakan sebuah pekerjaan itu di dalam kehidupan kita. Amsal 10 ayat 4 berkata, tangan yang lamban membuat miskin, tetapi tangan orang rajin menjadikan kaya. Sekali lagi saya bacakan. Tangan yang lamban membuat miskin, tetapi tangan orang rajin menjadikan kaya. Nah, jelas sekali dikatakan bahwa tangan orang yang rajin menjadikan kaya. Jadi di dalam kerajinan, di dalam kita ini mempunyai sebuah inisiatif aktif, ada sebuah berkat-berkat yang Tuhan sediakan di dalam kehidupan kita. Bagaimana sekarang mengalahkan kemalasan di dalam diri kita? Amsal 6 ayat 6 berkata, hai pemalas, pergilah kepada semut, perhatikanlah lakunya dan jadilah bijak. Kita mau belajar dari semut, memperhatikan lakunya. Nah, apakah lakunya dari semut ini? Amsal 6 ayat 8 mengatakan ia menyediakan rotinya di musim panas dan mengumpulkan makanannya pada waktu panen. Artinya apa Bapak Ibu Saudara?
Yang pertama, kita harus mempersiapkan diri untuk masa depan kita. Jangan memikirkan hidup untuk saat ini saja. Jangan hanya sekedar berfoya-foya. Jangan hanya saja menghambur-hamburkan harta kita. Bekerjalah selagi hari masih siang. Sebab masa depan kita tidak tergantung ditentukan oleh orang lain di sekitar kita. Tetapi masa depan kita ditentukan oleh setiap keputusan-keputusan yang kita ambil sekarang. Jadilah bijak. Terlebih lagi dalam urusan-urusan rohani, Bapak Ibu Saudara, kita harus menyediakan roti dan makanan, apa yang terpenting, apa yang sehat, apa yang bermanfaat bagi kerohanian kita, yang kita butuhkan di dalam kehidupan kita. Kita harus mempunyai mentalitas pekerja keras seperti semut, memacu diri untuk bergerak aktif. Sekalipun bekerja di tempat-tempat yang tidak nyaman, sekalipun bekerja di tempat-tempat yang tidak diinginkan. Namun kita harus tetap semangat di area-area yang sangat sulit menurut kita. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebagai kesimpulan, kalau kita ingin menikmati berkat-berkat Tuhan secara utuh, buanglah kemalasan itu dari diri kita. Bekerjalah selagi hari masih siang. Bekerjalah selagi engkau masih dalam keadaan sehat. Sebab masa depan kita tidak ditentukan oleh orang lain, tapi masa depan kita ditentukan oleh setiap keputusan-keputusan kita yang kita ambil. Keputusan apa yang kita ambil pada hari-hari ini? Apakah menjadi seorang pemalas ataukah menjadi orang yang rajin? Nah, Bapak Ibu Saudara, ini yang boleh saya sampaikan, kiranya boleh menjadi berkat bagi kita semua. Mari kita berdoa bersama-sama. Kami bersyukur Tuhan mengasihi kami. Tuhan tolong kehidupan kami seluruh. Cobaan-Mu Tuhan untuk mengalahkan kemalasan-kemalasan yang mungkin Tuhan kami alami. Kiranya Roh Kudus memberikan kami kekuatan untuk mengalahkan semua kemalasan itu di dalam kehidupan kami. Berkati sidang jemaat-Mu, berkati kami semua yang lemah Tuhan Kau kuatkan, yang bimbang Kau teguhkan, yang kekurangan, yang sakit Tuhan berkati kami semua. Tuhan sembuhkan kami di dalam nama Yesus. Kami bersyukur kami akan lalui hari ini dengan penuh sukacita sebab Roh Kudus ada di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Yesus kami bersyukur. Haleluya. Haleluya. Amin.